Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya kita mulai dulu pembelajaran hari ini dengan basmalah bersama ya. Agar pembelajaran hari ini bisa dilakukan dengan lancar. Kita awali dengan basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, senang sekali Bu Mila hari ini melihat anak-anak PGMI yang semangat sekali mengikuti pembelajaran ya. Kali ini pembelajaran kita adalah pembelajaran mata kuliah pembelajaran PKN ya. Mata kuliah ini diampu di semester 5 ya, dan ini merupakan mata kuliah yang memuat keterampilan khusus dan harus diampu atau dilalui oleh mahasiswa prodi PGMI ya. Sebelum memasuki materi, di sini Bu Mila sampaikan dulu terkait dengan tujuan pembelajaran dan sekaligus capaian pembelajaran di dalam sub CPNK. Yang pertama, dalam mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menguraikan materi terkait ruang lingkup pembelajaran PKN MISD, karena memang materi hari ini berkaitan dengan ruang lingkup ya. Yang kedua, ketepatan menjelaskan ruang lingkup dalam pembelajaran PKN MISD. Itu terkait dengan tujuan dan capaian pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelumnya kok tegang gitu ya? Coba yang lebih rileks ya. Kalau Bu Mila bilang PGMI, yes gitu ya. Oke, biar semangat. PGMI, Yes. oke, mantap. Coba saya mau tanya, sekaligus ingin tahu kira-kira ingatannya masih tersimpan enggak ya? Dulu semester 1 masih dengan Bu Mila mengajarkan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ya. Masih ingat enggak? Ingat, oke. Ingatnya kok kayak agak ragu-ragu gitu ya. Ya, coba di mata kuliah itu siapa yang masih ingat ada pembahasan apa saja? Boleh angkat tangan? Pembahasan apa saja ya? Di PKN dulu ya, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dulu yang kita pelajari. Enggak apa-apa, selentingan aja. Ya, itu kita mempelajari apa saja? Monggo. Ya? Belajari apa? Implementasi sila-sila. Implementasi sila-sila yang ada dalam Pancasila ya Mbak ya. Oke, satu lagi. Siapa yang masih ingat kita belajar tentang apa di mata kuliah itu dulu? Mas Iqbal mungkin masih ingat? Ini Mas Iqbal atau Mas Huda ya? Mas Huda. Ya Allah Mas Huda. Maaf ya Mas Huda ya. Karena 11-12 kayaknya. Ya Mas Huda mungkin masih ingat di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dulu? Mas Huda mempelajari apa di situ? Satu kata saja tidak apa-apa. Kalau tadi Mbak Merin menyebutkan di situ ada tentang Pancasila ya. Terus ada apa lagi Mas selain Pancasila ya? Mas Fauzi mungkin di kode, Mas Iqbal. Terkait dengan mungkin implementasinya bagaimana nilai-nilai itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, hari ini kita akan masuk ke situ. Namun di pertemuan ini kita akan membahas fokus ke ruang lingkup ya, ruang lingkup yang ada dalam pembelajaran PKN ya. Kalau kita berbicara tentang ruang lingkup, pengertiannya di situ pasti batasan ya. Batasan terhadap
sesuatu yang sedang kita pelajari, kita perbincangkan, kita bahas ya. Nah, di ruang lingkup ini mencakup ada materi, waktu, tempat, dan jenjang. Kalau di dalam pembelajaran PKN itu sendiri dan mungkin pembelajaran yang lainnya sama. Oke, lanjutannya ini diingat-ingat ya. Oke, ya. Selanjutnya, ruang lingkup pembelajaran PKN MISD kita mengacunya di dalam kurikulum Merdeka. Ya, sebetulnya ini perlu kita perdalam nanti di kurikulum pembelajaran PKN. Ya, nah hari ini kita fokuskan apa saja sih ruang lingkup pembelajaran PKN di kurikulum Merdeka itu. Ini mengacu pada Permendikbudristek 2024 ya, dengan Permendikdasmen yang sekarang 2025 ada 4 pilar kebangsaan di sini yang mencangkup ruang lingkup itu. Yang pertama ada apa itu, Rek? Pancasila. Yang kedua Undang-Undang Dasar 19. Loh, kok 25 toh, Ca? Waduh, ini perlu kita perbaiki segera. Ya, mohon maaf ya. Oke, Ibu kan juga manusia. Selanjutnya ada NKRI. Mas Huda, apa itu NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masih semangat ya? Oke. Lalu yang terakhir Bhinneka Tunggal Ika. Paling tidak keempat pilar ini yang menjadi rujukan di materi yang ada dalam jenjang PKN MISD. Ya, nah lebih jelasnya di sini ada lebih terfokus khusus ya. Ruang lingkup materi PKN di MISD itu setidaknya kita mulai dari kelas 1 ya. Ini mengenal Pancasila dan simbol negara, hidup rukun di rumah dan sekolah ya. Nah, di situ anak-anak ini dibekali dengan pengenalan terkait simbol-simbol yang ada dalam lambang Pancasila. Ya. Simbol Pancasila, siapa yang tahu angkat tangan? Kalau saya nunjuk ini takutnya langsung nodong. Ya. Simbol Pancasila bisa disebutkan 1. Oh, ini mengacungkan diri tadi. Bintang, oke. Bintang itu bisa dijelaskan sila keberapa? Sila ke? 1. Betul? Ya. Yakin? Oke. Sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Makanya anak kecil-kecil itu pertama kasih pondasi tentang pendidikan agama. Ya, dibiasakan untuk beribadah seperti itu. Nah, sehingga senada dengan ideologi negara kita Pancasila. Yang kedua, ranting. Ranting apa rantai? Oh, rantai. Berbunyi apa sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, pohon beringin. Apa itu? Persatuan Indonesia. Yang keempat, kepala banteng. Apa itu? Kerakyatan yang dipimpin oleh iya. 5, padi dan kapas. Sila apa bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan untuk PGMI. Jangan sampai guru PGMI tidak hafal Pancasila. Itu bisa mencederai identitas kita ya, khususnya UAS. Anak UAS nggak hafal Pancasila, waduh,
Bu Mila sing isin ya. Oke. Di kelas 2 ini ada aturan sederhana di rumah atau di sekolah gotong royong menghargai perbedaan. Nah, ini agak naik sedikit. Kalau tadi itu kita hanya anak-anak kelas 1 dikenalkan simbol-simbol ya. Nah, di kelas 2 ini sudah mulai dibiasakan ke dalam kehidupan sehari-hari, dikaitkan. Ya, Pancasila dikaitkan. Nah, di situ di kelas 3 ya, ada aturan di masyarakat, lambang negara, disiplin dan tanggung jawab. Ya, di kelas 4 ada penerapan nilai Pancasila di masyarakat, nomor 5 hak dan kewajiban, nomor 6 pentingnya hukum dan seterusnya. Coba di sini selanjutnya kita akan adakan kuis ya. Kita akan adakan kuis tebak cepat. Jadi materi yang sudah kita bahas dari tadi, keep di memori ya. Setelah ini langsung kita tebak cepat, langsung dijawab ya. Oke, mohon partisipasinya. Siap-siap. 2 saja kata kunci arti ruang lingkup. Tadi apa? Ya, apa? Nggak apa-apa disampaikan. Apa tadi? Ayo durasi ini. Apa tadi? Oke, lanjut. 4 pilar kebangsaan. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kemudian NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, bagus Mbak Merin. Selanjutnya materi PKN di kelas 1. Ya, Mas Fauzi. Terkait dengan simbol-simbol negara dan juga aturan di rumah dan di sekolah. Oke, bagus juga untuk Mas Fauzi. Selanjutnya materi di kelas 5. Ya. Oke, bagus Mbak. Siapa itu namanya? Mbak Khoir. 100 untuk Mbak Khoir. Terakhir, aturan sederhana di rumah, di sekolah, gotong royong menghargai perbedaan. Ada di kelas berapa? Kelas 2. Tepuk tangan semua untuk anak PGMI ya. Sip. Ya, coba kita refleksi sejenak. Bu, untuk apa sih kita itu mengingat-ingat materi seperti ini? Nah, kita sebagai calon guru, ya, Anda sebagai calon guru sudah seyoknya lah Anda menguasai materi, khususnya bidang kajian yang ada di Prodi PGMI. Nah, di sini termasuk pembelajaran PKN, ya. Nah, kan lucu ketika seorang guru ditanyai, PKN itu pembahasannya apa saja ya? Apa ya? Nah, seperti kurang pantas ketika pendidik kurang menguasai materi yang sedang dia ampu, ya, dia pegang. Nah, maka di sini itulah tujuan kita di dalam Prodi PGMI ini. Ayolah kita perdalam materi-materi pembelajaran yang meskipun sepele ya, itu pelajaran di kelas SD, MI ya, pasti mudah, tapi tidak sesimpel itu. Kita sebagai pendidik harus terus belajar dan tidak pernah terhenti. Saya pun di sini juga terus tetap belajar ya, di dalam melakukan sebuah pengajaran pendidikan. Ya, seperti itu. Oke. Sebelumnya ada yang ditanyakan terkait dengan materi hari ini? Ya. Mungkin untuk 2 saja kata kunci arti ruang lingkup itu tadi, materi, jenjang, itu tadi, Bu. Ya. Yang jelas yang kita perlu ingat, ruang lingkup itu adalah batasan, ya. Batasan terkait dengan materi, jenjang, waktu. Seperti itu ya. Baik, itu saja untuk pembelajaran kali ini. Untuk tugas selanjutnya, Bu Mila ingin kalian lakukan tugas resum terhadap materi yang sudah kita sampaikan hari ini. Oke, dari saya cukup sekian. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.